para kanca sedaya yang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji, untuk berkumpul, untuk silaturahim, untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bagian rasa syukur itu adalah dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan, untuk untuk menuntut ilmu, yang dimana mengaji itu bagian dari satu cara seseorang untuk bisa mencapai tujuan yang paling mulia, yaitu tujuan mengenal kepada Allah dan tujuan untuk mengamalkan dari ilmu yang kita ketahui. Bahwa kemudian tujuan yang paling utama dalam menuntut ilmu itu adalah harus tujuan akhirat. Tidak boleh ada tujuan dunia yang kita lakukan ketika kita itu beramal amalan akhirat. Ya. Seperti disampaikan dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala la yasta'milu illa liyusiba bi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Kanjeng Nabi ngendikaken, orang yang menuntut ilmu lalu kemudian orang yang menuntut ilmu itu harus tujuan utamanya adalah mencari ridhonya Allah. Tidak boleh orang itu ketika menuntut ilmu ada tujuan dunia. Maka orang yang demikian itu lam yajid arafal jannah. Orang yang semacam itu tidak akan menemukan bautnya surga. Jadi ilmu itu suatu yang sangat mulia. Sehingga dengan kemuliaan itu tidak boleh ditukar dengan barang yang rendah. Iya, barang iku lek mulya, barang niku lek larang. Iku yo gak kena ditukarkan dengan barang yang rendahan. Iya. Sampai Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa haram hukumnya seseorang itu mencari ilmu untuk tujuan mendapatkan dunia. Misalkan sekolah tujuannya ben iso nyambut gawe titik. Artinya tujuannya pekerjaan atau tujuan ben duit. Itu satu tujuan yang rendahan. Ini bukan tujuan yang mulia. Lah tujuan terbesar itu harusnya adalah tujuan untuk mencari ridhonya Allah. Jadi lihat, kenapa kok hukumnya bisa haram itu begitu? Kok iso? Iya maksudnya. Iya, ilmu itu kan barang yang mahal, barang yang mulia. Bahkan kemuliaan Nabi Adam itu juga ditampakkan di latar belakangi dengan ilmu, sehingga seluruh malaikat diperintahkan untuk sujud. Itu juga karena wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Jadi dimuliakan dengan ilmu. Nah, berarti ilmu itu harganya sangat tinggi, sangat mahal. Sehingga ketika seseorang itu menukarkan dengan barang yang rendahan, nah itu tampak sebagai orang yang sangat bodoh. Misalkan wong kuwi duwe emas 1 kilo, terus coba emas itu dicokot, ora kena wong emas dicokot. Cara dicokot ya ora kira ono rasane enak. Kemudian koncone duwe
telo. Nah, duwe telo. Anget tas metu teko lawan niku teko dagang ngono kan enak. Mebul-mebul itu kan mesti mingini. Lah ternyata wasiki gak enak gak kena dipangan iki. Dijol nang ngene koncone sing duwe telo niki wau. Lah tampak kebodohannya. Lah wong emas yang begitu mahalnya diijono mbek telo. Berarti dia menukarkan barang yang istimewa ditukarkan dengan barang yang rendahan. Barang yang tidak ada, yang nilainya sangat sangat kecil. Nah, makanya begitu dianggap buruk orang yang melakukan semacam itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bi ghairi wajhi Allah taala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang belajar satu ilmu tidak ada tujuan Allah sama sekali, atau au arada bi ghairi wajhi Allah. Jadi dia mencari ilmu itu ada tujuan selain ridhonya Allah. Karena selain Allah atau bukan mencari ridhonya Allah, maka fayatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah dia untuk bertempat di neraka. Nah, maka orang harus merubah pola pikirnya bahwa tujuan akhir dari tujuan kehidupan kita itu adalah ibadah. Tujuan kita itu adalah ibadah. Maka semua yang kita lakukan itu harus mempunyai tujuan akhir ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya kudu ibadah. Sehingga apapun sebenarnya itu bisa mempunyai tujuan ibadah. Misalkan ya, wong ki sholat itu ibadah, ngaji itu ibadah. Orang tidak akan bisa ngaji, tidak akan bisa sholat kalau awake lemes. Kenapa lemes? Karena gak makan. Nah, jadi orang makan tujuan utamanya adalah untuk bisa sholat. Soalnya lek mangan mesti lemes. Lah ben iso mangan kudu duwe. Nah, piye tuku sego lek ra duwe. Lah ben iso duwe kudune nyambut gawe. Lah nyambut gawe itu harus ada tujuan akhirnya, yaitu untuk ibadah. Jadi bukan nyambut gawenya itu sebenarnya, tapi tujuan itu nyambut gawe itu adalah wasilah. Yang tujuan akhirnya adalah ibadah. Sehingga ketika kita punya pola pikir nyambut gawe ben iso ngelakoni ibadah, nah maka nyambut gawenya itu hukumnya menjadi wajib. Jadi al wasilah fi maqamil maqasid. Jadi hukumnya wasilah itu sama dengan tujuan. Jadi hukumnya wasilah itu sama dengan tujuan. Kalau orang itu tidak bisa sholat subuh kecuali harus dengan tidur dulu, maka tidurnya hukumnya wajib. Jadi hukumnya tidur itu menjadi wajib karena sholat subuhnya wajib. Termasuk makannya. Aku orang mangan hingga orang kuat ngadeg bisa sholat. Lah maka makannya menjadi wajib. Lah termasuk lantaran jadi golek panganane, jadi kerja pergo ben isok tuku panganan itu juga menjadi hukumnya wajib. Jadi niku yang harus pola pikir kita itu harus benerno. Karena kalau dengan begitu setiap keringat yang kita teteskan, setiap nafas yang kita hembuskan untuk bekerja itu nanti menjadi hukumnya wajib. Jadi nyambut gawe malih tujuan akhirnya adalah ibadah. Maka nyambut gawe-nya juga menjadi ibadah. Wa anu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yaduru al khimaru bir
birroha. Dari Kanjeng Nabi dikatakan, yuk tabil alimi, orang alim itu ada suatu saat itu dimasukkan ke dalam pada hari kiamat. Orang alim itu pada hari kiamat dia dimasukkan ke dalam neraka sampai akhirnya ususnya keluar. Ususnya itu sampai muter-muter seperti khimar yang sedang khimar sing giling napa jenenge banyu ngoten niku lho, giling kayak golek kayak napa ngetokno banyu atau kayak giling napa tepung biasanya. Fayadhifu ahlun nar. Kemudian orang-orang ahli neraka itu kumpul. Ada apa jenengan kok bisa begitu? Kuntu amiron bil khair wala atihi. Saya memerintahkan untuk berbuat kebaikan, tapi saya sendiri nggak bisa melakoni. Jadi lek istilah wong-wong biasanya napa jarkoni, iso ujar lah iso pun untuk bilang gombro kita tidak termasuk orang yang demikian. Wa an Bishr radhiyallahu an auha Allah taala ila Daud alaihissalam la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayubaiduka takabburahu an mahabbati. Dari Bishr radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Allah memberikan wahyu kepada Daud, la taj'al baini wa bainaka, isi wahyunya, jangan engkau jadikan antara aku dan antara engkau ada seorang ulama yang menjadi fitnah. Yang ulama yang menjadi fitnah itu bagaimana? Fayub itu takabburuhu an mahabbati. Kesombongannya itu menjadikan orang-orang itu menjadi jauh dari cinta kepada Allah. Jadi ulama itu tidak justru mendekatkan seseorang kepada Allah, justru malah menjauhkan dari Allah. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Nah, ulama yang semacam itu ulama yang membegal jalan itu perampok. Ulama yang menjadi perampok. Perampok ini apa? Yang menjadi perampok dari hamba-hambaku. Jadi mestinya itu cintanya orang-orang itu kepada Allah, tapi dirampok ben malih cintanya kepada orang tersebut atau kepada lainnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yata'allamu al-ilma liyutqa bihillah. Tujuan utama orang itu untuk belajar itu hanyalah untuk agar orang tambah takwa kepada Allah. Wa innama faddala ala ghairihi li annahu yattaqi bihi ta'ala, sehingga ulama itu menjadi istimewa, menjadi utama. Itu karena ya ulama itu lebih takwa kepada Allah. Sebab innama yakhshallahu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Nah, seharusnya ulama itu lebih takwa daripada lainnya. Nah, ini yo saling mengingatkan nawaiti. Fa in ikhtala hadzal qasda wa fasadat niyatu talibihi bi ayastashira bihi at-tawassul ila munalid dunyawiyin min malin aw jain faqad batala ajrohu wa habita amalu wa khosira khusranan mubina. Sehingga ketika seseorang mencari ilmu atau seorang ulama itu dia menyacatkan dari tujuannya yang merusak niatnya mencari ilmu dengan yastasyiru bi'at tawasul, di mana ilmunya itu adalah tawasul untuk mendapatkan dunia dari harta atau jabatan, maka pahalanya itu menjadi hilang. Nanti amalnya lebur. Terus wa khosira khusranan mubina, dan dia akan menjadi akan benar-benar menjadi orang yang merugi. Jadi kalau niatnya itu menjadi rusak, jadi tujuan utamanya itu boleh dunia, ya kan? Wah, rono ki tepak apa amplope? Kadel. Ngoten niku. Nah, niku mangke berarti tujuan utamanya adalah duniawi. Nah, ini akan merusak, menjadikan cacat. Nah, meskipun
ya kita tidak boleh nopo suudzon gitu nggih, ya tidak boleh suudzon, tapi kita sendiri juga harus waspada terutama kepada diri sendiri. Jadi waspada itu yang paling penting kepada diri sendiri. Orang lain itu kalau kita waspada pada orang lain itu seringkali justru menjadi suudzon. Waqala Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balagoni annal fusqata minal ulama wa min hamalatil Quran yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla ubadatil ausan. Fudail bin Iyad menyatakan datang kabar kepadaku bahwa ulama-ulama yang rusak, ulama-ulama yang rusak niate ngoten niku terutama. Niku mangke termasuk orang-orang yang penghafal Al-Qur'an yang mempunyai niatan yang tidak beres tadi. Itu nanti akan pada hari kiamat dia disiksa terlebih dahulu daripada para penyembah patung. Kenapa kok disiksa lebih dahulu? Karena ulama itu mestinya lebih tahu. Wong pinter. Sementara kalau orang menyembah berhala itu mesti wong bodoh. Mesti wong bodoh. Lah wong berhala kok disembah. Ada ulama itu ngerti tapi bangga. Terus ngerti apa maksudnya ilmu yang harus dia miliki, mesti ini dipakai untuk apa? Untuk mendekatkan kepada Allah dan seterusnya, tapi justru yang diuber adalah dunia, itu nanti justru malah lebih bahaya daripada penyembah berhala. Wa qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu uqubatul alim mautal qalbi. Hasan Al-Basri menyatakan siksanya uqubatul ilmi mautal qalbi. Faqila lahu ma mautul qalbi qala talabud dunya bi amalil akhirah. Siksanya ilmu itu adalah matinya hati. Terus tanyakan, apa sih matinya hati itu? Matinya hati itu orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Jadi mencari dunia dengan amalan akhirat. Jadi koyok-koyok itu amalan akhirat, padahal tujuannya adalah dunia. Pun itu memang berat nih, ngeten iki kudu karena kita niku posisine sik ngaji ya kudu ngotot terus niatnya adalah mencari ilmu dan tidak akan ada habisnya nyari ilmu. Pun niku sekali lagi bahwa ilmu itu bahwa akhirat itu begitu mahalnya, begitu istimewanya sampai disampaikan oleh Nabi, kalau kamu pengen tahu nilainya dunia itu masukkan satu jari tanganmu ke lautan. Maka yang nempel di tanganmu itulah dunia. Jadi lek wong nguber dunia kemudian dia melupakan akhirat, itu ya wis kaya orang yang menguber napa ngijono mas dijono natelo. Pun itu sementara terus ingat sini amal ba'du. Nah, itu sih mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu atasyahudul awal, disunahkan wa tusanu jalsatul istirahati. Sunnah untuk duduk istirahat. Jadi lungguh istirahat itu lungguh sak tekok marine fi kulli rakaatin yaqumu ba'da. Jadi arepe ngadeg marine sujud, arepe ngadeg niku sunnah duduk istirahat. Nah, duduk istirahat. Kapan waktunya? Indal qiyami minar rakaatil ula wastalisa. Ketika mau berdiri dari rakaat pertama dan dari rakaat ketiga. Ketika yang sholat yang 4 rakaat. Nah, untuk duduk istirahat itu yusanu takhfifuha. Sunnah tidak lama, dulu lungguh mekset langsung ngadeg. Fala yutawwiluha ziyadatan ala jasatil julusi baina sajdatain. Tidak boleh lamanya duduk istirahat itu melebihi duduknya antara 2 sujud. Tidak boleh lebih lama.
Jadi kudu pendek teman. Wa yusannu matu takbiri min ibtida'i raf'ihi minas sujudi idzal qiyam. Terus disunahkan memanjangkan takbir dari mulai mengangkat, mulai bangun sampai mulai bangun dari sujud sampai berdiri. Jadi mulai tangi itu Allah. Jadi taruh sampai lungguh itu juga tetap membaca takbir. Jadi Allah sampai ngadeg. Terus di bawah diberikan keterangan yustaratu alla yutawwilahu ziyadata ala sab'i alifatin. Terus disyaratkan panjangnya takbir, panjangnya matnya itu tidak boleh melebihi dari 7 alif. 7 alif itu berarti 14 harokat. Ya, 14 harokat. Nah, jadi Allah buat ya. Hitungnya apa? Lamanya itu apa bahasa durasinya. Nah, durasinya tidak boleh lebih dari 14 harokat. Karena karena ya paling panjangnya mat begitu. Paling adeke wangel ngene lho. Jadi sikile wong ngadeg sawe ngoten iki. Takbir lek dawa ya entek barang ngambakane. Istilah ngoten iki pokoke semampunya. Wis koyo ono napa tetep disunahkan takbir. Cuma emang yang paling afdol ya panjang mulai bangun sampai nyampe dengan ini berdiri. Terus kemudian kalau memungkinkan kalau itu disyaratkan tidak boleh lebih dari 7 alif. Terus wa yusannu at-tasyahudul awal. Terus disunahkan tasyahud awal. Wa yusannu fi maqad taqaddama fi tasyahudil akhir illa sholati alal al. Disunahkan ketika tasyahud awal niku seperti tasyahud akhir kecuali sholawat kepada kepada keluarganya Nabi. Fabiha khilafun. Waqtiro al-qaul. Jadi ada yang mengatakan untuk tasyahud awal itu tetap pakai wa'ala alihi. Itu khilaf. Kalau yang tidak khilaf ya tidak pakai wa'ala alihi. Waqtiro al-qaul bisunnatiha li sihhatil hadits. Tapi juga dipilih tentang yang menyatakan bahwa sholawat kepada keluarganya Nabi itu juga tetap disunahkan. Jadi pas tasyahud awal ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan itu tetap juga disunahkan di dalam tasyahud awal. Itu qaul yang itu juga qaul yang terpilih. Wali adami wujudi talqil lau atabiha, bahkan alasan kedua selain hadisnya yang menjelaskan itu sahih, juga wong mek nambah wa ala alihi wis ora suwe mek saya selamat wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali. Nah niku kan yo masih nambah dawane kan untuk tasyahud awal itu kan tidak lama kudunya. Nah, misalkan masih tambah ikut tok itu enggak masalah. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terus wa illa at-tawarruk fa yaftarishu fihi wa la yad'u ba'dahu. Li'annahu mabniun 'ala takhfif. Nah, kalau enggak pakai kalau enggak dongo semacam yang tadi itu, maka duduknya itu wa illa at-tawarruka fa yaftarishu fihi. Lek wong niku lungguhe kadung lungguh tahiyat akhir, lungguh napa tawarruk, maka dia berpindah untuk duduk tahiyat awal. Misalkan kleru lungguhe model lungguh tahiyat akhir itu lho. Lah niku terus dia memindahkan kepada tahiyat awal itu boleh.
Asalkan ngeten ya, ndak boleh niku. Ketika pindah niku kan ana wong pindah niku mbek jongki ngono niku. Sampai koyok sujud. Nah, itu yang nggak boleh. Itu batalkan. Jadi tekok duduk tahiyat akhir dan tahiyat akhir arep pindah itu jongki koyok sujud dalam kan kayak ini. Terus nah sampai ya tadi dari sekarang ya, sampai kepalanya di sampai di bawah itu orang pindah kok itu sampai pindahin di tadi yang sorry panah itu lebih dari setengahnya sujud yang perpindahannya enggak boleh. Terus sunnah yang selanjutnya, al-i'timadu biyadihi 'alal ardi indal qiyami min sujudin aw tasyahudin aw istirahatin. Jadi gocelan lemah di mancat notaha yang lemah ketika mau berdiri dari baik dari sujud, dari tasyahud atau dari duduk istirahat. Jadi sunnah kan iso saya langsung ngadeg niku. Sunnahnya justru malah tangannya dipancat nang ngene lemah. Sunnahnya begitu. Terus yang selanjutnya al khusyuk fi kulli salat. Jadi khusyuk di keseluruhan salat. Nah, apa khusyuk itu? Wa huwa sukunul a'dha'i ma huduril qalbi wa tadabburul qiraati. Khusyuk itu batasannya yang sederhana gini ku anggota tubuhnya itu anteng, hatinya itu hadir, terus mengangen-angen apa yang dibaca, jadi mulai takbirnya diangen-angen terus bacaan. Maka ya sebaiknya kita itu ngerti minimal apa-apa yang kita baca di dalam sholat. Yang bagi at-takalluful hudur, yang bagi takalluful hudur, bahkan lencen nopo wangel pokoke etok-etoke artine koyo di nopo nggih. Wis koyo ditenan-tenan takalluf niku yo usaha koyo etok-etokan ya ora apa-apa. Penting pokoke ana usaha untuk khusyuk ngoten. Wa kullama tafallat minhu a'adahu wa talabahu. Tidak moro keselimur apa misalkan eling napa jenenge apa sing malantas dilakoni dibalekno neh nang ngene kekhusyukan ketika salat dibalekno eling opone di fokusno neh dengene masalah salat itu takalluf hudur bon fayakunu al-quduru fi kulli salat, sehingga sepanjang salat itu dia benar-benar hadir. Fa ilam yastati fa fi salasati mawadi kama qol ba'du. Kayak jen gak iso model ngene iku minimal ya, ada minimalnya. Minimal pada ketika dia mengucapkan inni wajjahtu wajhiya. Saya menghadapkan wajahku ya. Dari kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Saya mau ikut benar-benar di niatnya betul bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Inni wajjahtu wajhi. Terus juga pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa ya Allah, saya penyembah kepadamu dan saya memohon pertolonganmu. Itu ya, ketika mengucapkan itu benar-benar di paling tidak pada kalimat itu. Terus dan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ini tampak betul kalimat-kalimat ini sedang tampak kita sedang omong-omongan. Tidak omong-omongan kudu tenan toh. Ini ngomong karo kancane sing di ngomongan di apa di tenang
nih. Nah, ini kita sedang ngomong kepada Allah. Ini wajah saya sedang menghadapkan wajahku. Saya menyembahmu dan minta pertolonganmu. Terus ketika salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wahai Kanjeng Nabi, saya mengucapkan salam kepada engkau. Mosok salam kok karo toleh misalkan, artinya toleh itu kan enggak nopo gak menghargai cara. Lah minimal pada kalimat-kalimat. Bila gak mampu keseluruhan, minimal pada wajah wajhiyya, iya karena butuh iya karena butuh iya karena stain sama assalamu alayka ayyuhan nabi. Minimal pada kalimat-kalimat itu. Buat faidatun. Qala Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-muhafazatu ala sholati takunu bi thalathati asya'. Menjaga pada sholat itu ada tiga hal. Yang pertama, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Termasuk bagian dari menjaga sholat itu yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Nomor dua, memperbanyak doa ketika sepanjang sholatnya. Memperbanyak doa sepanjang sholatnya. Artinya tidak ada waktu yang kosong di dalam sholat kita, kecuali di situ ada kalimat yang dibaca. Kalimat apa? Lek ndak Quran yo donga. Dongane pokok bahasa Arab. Terus untuk perkara-perkara yang hubungannya dengan dengan akhirat, bukan perkara hubungan dengan keduniaan. Terus takalluful hudur, jadi usaha untuk hadir. Usaha ini ya masih etok-etokan ya itu usaha pun itu menurut Imam Ghazali. Jadi menyempurnakan wudhu, memperbanyak doa sepanjang sholatnya, dan berusaha untuk hadir. Pun yang selanjutnya at-tazayyun wa tajamul fiha, menghiasi, berhias dan membaguskan di dalam sholat. Macam-macam, lusul imamah, pakai imamah. Itu sing upeng niku lho. Kaya biasanya Habib Umar ngene iku imamah. Iku ana artine nggih. Jadi kaya iku lho ngelati iki. Lek napa jenenge semakin banyak muternya niku semakin tanda orang itu semakin alim. Itu simbolnya begitu. Jadi lek santri gak oleh sampai dhuwur. Ini santrinya Habib Umar itu enggak, tingginya mesti di bawahnya beliau. Bawahnya. Misalkan niku ngomong tingkatnya 5 ya iku 4 ta 10. Biasanya. Terus lubsul rida niku semacam selendang, biasanya serban rida. Lubsul jubah, pakai jubah. Lubsul khotam, ali-ali. Ali-ali. Ake. Gawe ake. Terus lubsul toy lasan fi hakiman yali kubih. Ngetoi lasan tu baju hijau niku lho. Klambi napa pantun jubah kan ono rangkepan hijau ngoten niku. Waris semerep Dik. Masjid pundi ngono lho. Dadi nek kono iku ana nyato ngoten niku. Dadi sapa sing imami mesti dari Joko langsung. Itu kan ada masjid niku nanti semerep. Hah? Iki. Ora ngoten niku. Kok nate jamaah di pundi lho. Berarti sapa sing imami rono langsung napa gawe ngoten niku. Ya mungkin dasarnya tegak niki. Tapi dari bahasane fi hakiman yaliku, gawe wong sing pantes. Iki wong sing gak pantes yo. Itu kok pantes nopo. Jadi gini bahasane fi hakiman yaliku bi, gawe wong sing pantes. Pun at-tatayyub gawe wangen-wangen, pakai parfum. Pun terus kemudian
kesunahan selanjutnya. Ayu sholliya ila sutroh. Nawa ketika sholat niku dia ada sutra-sutra niku pembatas. Bisa dalam bentuk sajadah atau abang ini gila. Sutra niku untuk yang sholatnya misalkan di tanah yang tidak disediakan untuk sholat, misalkan ngono di kebonan atau di anu dan ya, pakai penutup bahwa tanda bahwa dia sedang sholat. Pun sutra niku sanding sajadah singen niku misalkan kayu ditekno nek kene arepe atau papan atau nopo. Di antaranya ya, misalkan sakit, misalkan ono koncone kamu ndek ngarep ndek kene aku tak sholat. Atau tembok atau ya apa mohon yang bisa digunakan untuk tutup. Batasannya itulah yang khusu irtifa udzalika an thulutsai dhiraib. Jangan terlalu rendah. Paling tidak tingginya itu tidak kurang dari 2/3 dhira. Jadi ya kira-kira 30 2/3 ini kira-kira 75 sekitar 50-an sentimeter minimal tingginya apa penghalangnya. Terus wala ya ba'udu an aktsara minta, jangan terlalu tinggi. Terus ayam sifat ason atau kasih judik tekan au yaf rusya sajadatan atau gelar sajadah au yakut tohoton atau kasih garis. Wal afdal fi sutra ayyakuna an yamini au yasari. Jadi yang paling afdal taruh di kanan atau di kiri. Wa idza kanat as-sutrah mu'tabarun as-sutratu mu'tabiratun fa yahrumu al-murur wa intabul musallit taf'al ma. Dan maka ketika sutrahnya itu sudah layak, maka orang yang mau lewat tuh harus menghindari. Bahkan orang yang sholat itu dipersilahkan, disunnahkan bahkan untuk mencegah orang yang mau lewat. Jadi harus sholat tangannya. Ya. Orang melaku nyekel HP kan gak ketok nong sholat. Disunah tangannya, nah ini menghalangi. Terus, wa idza lam takun as-sutratu mu'tabiratan fa yukrahu al-murur. Kalau sutrahnya itu tidak layak, maka lewatnya itu hukumnya makruh. Dan dia yang orang yang satu tidak boleh menahan orang yang mau lewat. Tidak boleh menahan. Tapi kalau sutrahnya itu layak, penutupnya itu layak, maka boleh menghalangi. Kalau tidak layak, maka tidak boleh menghalangi. Terus, wala yu'taddu bi martabatin ma'a wujudillati wa kullu safin sutratuhu as-safu alladhi amamahu. Kalau untuk soft itu sutrahnya adalah soft depannya. Untuk soft ini itu sutrahnya adalah soft depannya. Soft awal itu adalah sutra bagi softnya. Untuk as-soft awal sutratul imam. Untuk soft pertama itu sutrahnya adalah imam. Soft selanjutnya itu sutrahnya adalah soft depannya. Terus sekarang membahas bagaimana orang yang melewati wa yajuzu al-murur, jadi diperbolehkan melewati orang yang sholat padahal sudah mendirikan sutroh. Wisono penutupnya, wisono layak itu penutupnya. Itu kan diperbolehkan. Satu, idza kana fi harami Makkah fi mahali tawaf faqat. Di Mekah di tempat tawaf itu boleh. Kalau sholat langsung liwat ngarep wis ora masalah. Wis wae ngono itu. Biasa tempat di budi sekitar Ka'bah niku sholat ngono wis ngarep ini wis biasa. Iya. Itu diperbolehkan. Untuk ini khusus ini Mekah. Khusus sholat lewati biasa. Kadang sujud jadi langkai ini biasa.
Itu Mekah. Yo gak tahu muring-muring ini. Kesel ya. Ini masih salami ya wong ini. Nah, ini gue di Mekah boleh. Terus yang kedua, idza qasura al-musalli fi an shalla fi thoriq. Qasara. Musolli orang yang sholat itu dia ceroboh. Sholatnya nang ngene dalan. Ngene wong liwat kok sholat di kono. Wis baene liwat-liwat wae ora apa-apa. Ya kan. Kan ngene iki oh kuwaya mesti sholat. Kene ono wong liwat gal biji liwat ae iki. Perlu tubuh. Gak layak gitu. Di jalanan menurut saya di pinggir yang tidak apa-apa di jalan ya butuh tidak masalah itu dilewati. Terus yang ketiga idza wajada al musalli furjatun furjatan fa yajuzu lahu al murur li sittatil furjah. Ketika soft depannya atau soft depannya itu ada kosong, tidak ada yang menempati, ya langsung liwat onde soft ngarep kono kotong sing karena saya asale ono wonge metu. Nah, itu dia kalau sing gelem maju dia langsung ngliwati wong anu ndak apa. Ngliwati orang yang sholat itu boleh. Terus idza kana mutoran terpaksa. Pas wayahe sholat tibae kudu napa BAB wis tidak betah ya, ditahan iso bahaya. Ya bahaya. Itu langsung ngeliwati mohon kenapa-napa. Itu boleh. Terus tidak ada jalan lain kecuali harus melewati orang yang sholat, tidak masalah. Pun Allah alam bisawab. Dan pertanyaan udah. Nah, gitu. Itu termasuk orang sholat di depan gitu, apa sih pertama itunya termasuk itu cuma orangnya sholat sunnah kan? Iya. Itu di belakang di pintu masjid. Nopo sholatnya sudah hampir dimulai mboten nopo. Terus ngoten iki termasuk ceroboh sholat nang ngene. Wis ceroboh iki. Wis seru nek arep lawan. Kadang-kadang wong itu wong Jawa ini senengane golek kacedeke lawan. Kalau nak tahlil, kalau langsung lugu nak ngarepe lawan akhirnya wong gak iso mlebu. Mboten wis kulino. Silek langkai mboten nanti ngelangkai untuk orang yang ceroboh itu boleh. Tapi kalau dia tidak ceroboh sudah kok tempatnya sudah dia pilih terus itu layak itu ya sing liwati ya kalau pilih di ngarepe lawang jelas itu kenapa yang itu ceroboh, tidak apa-apa itu ya. Bon, teman-teman, iya mesti. Masa dari kalau itu sampai ini. Iya. Karena waktu berapa? Iya. Tahu kan mulai subuh sampai harus diri. Tapi itu pilih dari sujud dan istirahat. Kalau juga istirahat ada itu sangat sekali. Sing utama itu mari sujud. Pas sujud, tangan itu sujud langsung Allah. Sambil duduk itu tetap memperpanjang takbir sampai ngadeg. Itu mungkin kan gak, misalkan kedawan, misalkan soalnya ngadeg angel, misalkan sujud lagi. Allah. Enggak tahu. Prakteknya. Misalkan tangannya wangel. Allah. Kalau panjang nanti. Ini terus biasanya. Kipas pertama yang awal. Dari awalnya, bukan dari berikutnya. Karena intikolnya itu pergerakan intikol pindahnya itu kan dari
Sujud bukan dari duduk. Sujud bukan dari duduk. Pun. So emang ya sering permasalahan itu bangun dari sujud itu. Lek wong sing biasa disi nalikane disi. Kadang-kadang ini sih imamnya durung anu makmum iki wis sampai madhep. Imam sih pemane sing imamnya gak metu suarane ngene iku. Di makmum itu. Wis wedi. Ket mau gak pada omongane imam itu ya kudune perhatikan kepada makmumnya. Di antara cara perhatikan itu suaranya dikeraskan ketika intikal, ketika berpindah. Terutama bangun dari sujud. Soalnya wong sujud kan gak ketok ngarepe. Kecuali gue spion. Kayak kaca cilik. Buat sakit. Ada nih. Jadi sejak napa? Sejak sujud boten dari duduk. Harus. Oke. Biasanya kan imamnya dulu mengucapkan Allah setelah duduk. Apakah jika mungkin biasanya kalau dari sujud biasanya disampaikan. Tidak semua jemaah kan duduk istirahat. Dan kedua jadi dan permasalahan itu sebenarnya seperti apa untuk jamaah mengikuti imamnya itu apa setelah selesai bareng atau mengiring? Yang amdol itu sampai imam selesai. Imam yang gerakan yang tidak boleh bareng itu yang boleh bareng kan boleh bareng itu hanya ketika amin. Untuk yang lain kan harus ngeri, maksudnya ngeri itu harus sampai imam sempurna. Nah, sampai imam sempurna. Lek napa jenenge sampai mendahului 3 kali. Nah, lek napa ngeri lebih 3 kali juga. Nah, ngeri 3 kali niku ngerine dadi kene misalkan imam rukuk itidal sujud kene kok isih ngadeg. Iki ya batal. Iki 3 kali. Jadi misalkan saat subuh karo merem karo setengah turu ngono iku, sare pondok ngono iku. Wah, wis. Kelihatan sujud hilang. Sampai ganti rakaat sik pancet sujud iki. Utangi imame sik tas tangi sujud tiba imame sujud sing rakaat loro, guys, rakaat siji. Jadi yang paling afdal itu sampai imamnya sempurna. Di sempurna berdiri baru kita mulai berdiri. Itu pas subuh tambah senang ya. Wah cocok ya. Bisa memperpanjang waktu waktu tidur. Sampai hilang kali dulu ya batal. Pun, teman-teman. Pun